Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama beribadah. Kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita akan angkat satu pujian di mana saat-saat ini kita mengalami keresahan, mengalami kesusahan, mengalami bermacam-macam persoalan hidup. Tapi satu perkara, saudara harus punya keyakinan bahwa saudara akan katakan, ku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Kita akan angkat pujian ini. Katakan kepada Tuhan bahwa kita benar-benar akan mengatakan, kita benar-benar cinta akan Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
percaya Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau menjamah kami semua Tuhan. Kami percaya. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Kemuliaan pasti terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Katakan, mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh terjadi mujizat di tempat ini. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan Bapa yang di dalam surga, saat sore hari ini kami bersama Tuhan sidang jemaat-Mu, bersama anak-anak-Mu datang menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur karena Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan melawat hidup kami. Tuhan membebaskan kami dari belenggu dosa. Tuhan mengangkat kami sebagai kami umat-Mu pemenang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah saat sore hari ini ibadah dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan. Dan hanya karya Roh Kudus yang memimpin kami, yang mengurapi kami. Terima kasih Bapa, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya akan tetap sampai selama-lamanya. Hanya kasih Yesus. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Katakan, sepanjang umur hidupku, kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Katakan, sepanjang umur hidupku, kasih Yesus tiada batas.
melebihi segala-galanya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku, kasih Yesus tiada batasnya. Lebih tinggi dari langit biru. Kuasa Yesus tiada taranya. Melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus dosa darahnya. Sekarang bukan milikku lagi. Katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Walaupun semua orang susah, walaupun semua kesulitan hidup, tetapi anak-anak Tuhan harus tetap ada sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sebentar Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa saudara tidak usah takut menghadapi gejolak apapun. Tidak usah susah karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Kita akan angkat satu pujian, katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku susah. Kita akan serukan kepada Tuhan. Tak usah
usah ku bimbang. Katakan, Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus penuh, tak usah ku cemas. Dia memberkati. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut. katakan dengan lembut, katakan. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Katakan, Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah
Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini. Kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Kalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Bapa, kami sudah menaikkan pujian kami sebagai wujud rasa ucapan syukur kami kepadamu. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau pakai urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh memberkati seluruh jemaat-Mu. Firman-Mu boleh memberi kekuatan. Firman-Mu boleh memberi pengharapan. Firman-Mu Tuhan boleh senantiasa Tuhan Yesus memberikan nasihat supaya kehidupan kami hari-hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sambut firman-Mu demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih bisa beribadah ya. Sekalipun belum bersama-sama di dalam satu gedung gereja, tetapi kita tetap bersyukur ya, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya bertemakan berkat Tuhan ada di setiap keadaan. Berkat Tuhan ada di setiap keadaan. Kita akan sama-sama buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat yang pertama, nanti kita mulai baca ya. Kejadian 26 ayat yang pertama mulai. Ishak di negeri orang Filistin. Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, ya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Kejadian 26, satu perikop di dalam Kejadian 26 itu menggambarkan kondisi daripada Ishak dan keluarganya. Ya, jadi pada waktu Ishak itu ada bencana kelaparan. Jadi bencana kelaparan itu sudah terjadi sejak zaman Abraham. Karena di sini dikatakan kelaparan itu bukan bencana yang pertama, berarti sebelumnya sudah ada. Pada waktu Abraham hidup, kondisi seperti ini terjadi, ya. Jadi terjadi bencana kelaparan. Ishak dan keluarganya meninggalkan daerahnya. Di sini dikatakan dia pergi ke wilayah Gerar, ya. Dia datang kepada Abimelekh, rajanya orang Filistin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita meneliti kebenaran firman Tuhan. Jadi pada waktu Ishak meninggalkan negerinya karena terjadi bencana kelaparan, dia itu pergi kepada ke wilayah Gerar, ya. Dan di situ adalah wilayahnya orang Filistin, dan pada waktu itu rajanya bernama Abimelekh. Ya, jadi Ishak menghampiri Abimelekh dan dia tinggal di Gerar. Pada waktu itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, janganlah pergi ke Mesir, ya, janganlah pergi ke Mesir, ojo neng Mesir. Itu pesannya Tuhan untuk Ishak. Ya, kenapa sampai Tuhan wanti-wanti? Tuhan sudah menampakkan diri kepada Ishak dan wanti-wanti, ojo neng Mesir. Ya, Mesir itu gambaran kehidupan yang lama. Mesir itu adalah kehidupan yang Tuhan tidak mau. Lawang bangsa Israel aja ketika ada di Mesir Tuhan campur tangan. Tuhan melepaskan, membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Makanya pada waktu Ishak memutuskan untuk meninggalkan negerinya, Tuhan menampakkan diri, katakan jangan ke Mesir, ya. Jangan sampai kembali kepada kehidupan yang lama. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, situasi yang dialami Ishak itu tidak jauh berbeda dengan situasi dan kondisi yang saat ini, hari-hari ini saya, Bapak Ibu Saudara hadapi. Ya, memang belum sampai terjadi kelaparan, tidak. Ada jemaat yang tidak bisa makan, ada jemaat yang terkena bencana kelaparan hari-hari ini, ya. Doa kita semua, kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya, sekalipun mungkin pendapatan yang kita peroleh itu tidak sesuai, tidak sama seperti kemarin-kemarin, ya. Tetapi kita percaya akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dalam situasi apapun jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, ya. Seperti perintah Tuhan kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, ojo balik meneh, ya. Kehidupan yang lama berkecimpung lagi dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, ya. Itu pesannya Tuhan, jangan pergi ke Mesir. Jangan balik lagi kepada kehidupan kita yang lama. Bapak Ibu, kita itu dibawa kepada satu masa lewat masa, ya. Tetapi masa yang lebih sulit lagi, ya. Tetapi jangan sampai kita kembali ke Mesir. Maksudnya kembali kepada kehidupan kita yang lama. Ya, Tuhan pengen kita tetap mengarahkan mata hati kita hanya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan juga berpesan kepada Ishak, ya. Tinggallah nanti di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang ketiga dikatakan, ya, tinggallah di negeri ini. Jadi memang Tuhan menuntun Ishak itu sampai ke Gerar, ya, wilayahnya orang Filistin. Dan di sini dikatakan diamlah sebagai orang asing. Suruh diam sebagai orang asing. Pendatang. Pendatang itu kehidupannya tidak sama dengan penduduk asli. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kita tahu orang Filistin itu juga orang yang tidak takut Tuhan. Orang Filistin itu adalah orang yang menentang Tuhan. Kalau kita ingat, ya, ketika Raja Daud mengalahkan Goliat. Goliat itu orang Filistin, ya. Mereka menghina Allahnya Israel. Mereka mencemooh, ya. Mereka tidak taat, menganggap enteng, menganggap tidak penting itu, ya. Maka
Makanya Tuhan katakan kepada Ishak, sekalipun engkau ada tinggal di Gerar, di wilayah orang Filistin, tapi engkau harus datang, engkau tinggal di situ sebagai orang asing, sebagai pendatang. Ojo melu-melu penduduk aslinya Filistin. Kalau kamu ikut-ikutan, berarti kamu menentang Tuhan. Kamu tidak taat kepada Tuhan. Kamu mulai menyimpang. Dan engkau akan menghujat Tuhan seperti apa yang dilakukan Goliat pada waktu dia melakukan peperangan dengan tentara Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berpesan kepada Ishak, kowe tinggallah sebagai pendatang, sebagai orang asing. Engkau imanmu tetap kepadaku, engkau tetap menyembah Allah yang disembah Allahmu Abraham. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kadangkala di saat kita itu diperhadapkan kepada kehidupan yang tidak menentu, itu sangat menggoda iman kita, mempertaruhkan iman kita. Tetapkah kita itu berharap kepada Tuhan atau sebaliknya berbalik? Ya. Tuhan sudah berpesan kepada Ishak. Ya. 1, jangan ke Mesir. 2, kamu tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Ya. Kalau pendatang itu bebas ya, dia tidak harus mentaati adat istiadat, dia tidak harus mentaati aturan-aturan yang diberlakukan di wilayahnya itu. Karena dia datang sebagai pendatang, sebagai orang asing. Beda kalau sudah diakui penduduk asli, mau tidak mau apa yang menjadi aturan, apa yang menjadi ketetapan, apa yang menjadi diberlakukannya, semua harus mentaati. Makanya Tuhan katakan kepada Ishak, kowe hanya datang sebagai orang asing. Iya. Engkau tetap beriman kepada Allah Abraham. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ketika Tuhan memberlakukan itu, apakah ketika Tuhan menyampaikan hal itu kepada Ishak, terus Tuhan diam saja? Ya, tidak. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan itu berjanji kepada Ishak, dikatakan ayat yang ketiga ya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Janji Tuhan kepada Ishak, sekalipun engkau ada di tanah, bukan wilayahmu, bukan negerimu, engkau datang sebagai orang asing ya, tetapi Tuhan akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ya. Jadi ketika Ishak itu mulai mentaati apa yang Tuhan mau, ya, Ishak tidak tinggal di Mesir karena Tuhan katakan ojo ning Mesir. Kemudian Ishak di Gerar, di wilayah baru yang dia tinggal, dia itu tetap sebagai pendatang. Sekalipun pada waktu dia datang, dia itu permisi kulo nuwun sama rajanya Filistin, ya, pada Raja Abimelekh. Jadi sepengetahuan daripada raja kalau Ishak itu datang ke wilayahnya di Gerar. Ya. Tuhan katakan aku menyertai engkau, bayangkan ya. Kalau Tuhan yang menyertai nanti kita perhatikan ya. Begitu luar biasa. Aku menyertai engkau. Yang kedua aku memberkati engkau. Dan yang ketiga keturunanmu semuanya akan diberkati Tuhan. Tidak hanya Ishak tapi sampai keturunan-keturunannya mendapat berkat yang datang daripada Tuhan. Siapa yang tidak mau Bapak Ibu Saudara? Ya. Hari-hari ini kita sangat dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari-hari ini kita sangat dan sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Ya. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya, tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita jatuh. Ya. Kita butuh pertolongannya, kita butuh penyertaannya, kita butuh campur tangannya. Ya. Tuhan sendiri katakan kepada Ishak, aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau dan seluruh keturunanmu akan mendapat berkat. Ya.
Dan janji itu ditepati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau ada orang baru ya, misalkan di kampung kita, di wilayah kita, di daerah kita, ada orang baru pindahan mungkin dari tempat lain ya. Tentunya kan menjadi sorotan, tentunya kan mendapat perhatian ekstra ya. Iki orang baik atau enggak ya? Pendatang baru ini piye karakternya ya? Pasti kan itu menjadi sorotan banyak orang. Ya. Ishak pun seperti itu. Ketika dia jadi pendatang, orang baru, semua mengamati. Ya. Pada waktu itu Ishak bersama dengan keluarganya, dia tentunya dengan istrinya Ribkah. Ya. Ribkah di sini dikatakan wajahnya itu elok, wayu. Ya. Mungkin kalau saat ini wayu banget. Ya. Dan itu jadi perhatian. Ishak takut, wah. Dia tidak mau mengakui kalau di hadapan orang banyak dikatakan kalau Ribkah itu saudaranya, bukan istrinya. Dia takut nanti gara-gara aku punya istri cantik malah aku nanti dibunuh, ya, disakiti oleh orang-orang di sekitar itu. Ya. Jadi Ishak menutupi, tidak mau mengakui kalau Ribkah itu adalah istrinya. Dia mengakui dia saudaranya supaya aman gitu. Ya, pikirnya si Ishak. Ya. Tapi tidak tahu satu saat ketika Ishak itu lagi bercumbu-cumbu dengan Ribkah istrinya, itu keintip Raja Abimelekh ya, lewat jendela ngerti loh, saya ngomong saudaranya, kok ternyata bercumbu berarti kui bojone ya. Makanya Abimelekh datang kepada Ishak, kenapa kok kamu tidak mau mengakui kalau Ribkah ini istrimu? Kok kamu katakan saudaramu? Lah nanti kalau orang-orang Filistin tidur dengan Ribkah orang salah loh. Wong kamu katakan dia bukan istrimu kok, dia saudaramu ya. Akhirnya Ishak berkata jujur, aku wedi takut kalau mengatakan Ribkah itu istriku ya. Tapi apa yang dilakukan Abimelekh ya? Coba Bapak Ibu perhatikan ya, ayat 11 ya. Jadi ketika Ishak sudah blokosuto, sudah ngaku jujur kalau Ribkah itu istrinya, ayat yang ke-11 ya. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh orang Filistin. Dia katakan gini, siapa yang mengganggu orang ini, sopo sing ganggu Ishak atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ya. Janji Tuhan tadi di ayat yang ketiga katakan, aku menyertai engkau dan aku memberkati engkau. Terbukti. Sampai rajanya sendiri aja turun tangan. Sampai rajanya sendiri sudah mengeluarkan aturan. Siapa yang berani mengganggu Ishak, apalagi istrinya, dipastikan pasti akan mendapat hukuman mati. Sekarang kalau rajanya yang sudah menggembar-gemborkan hukum seperti itu, kira-kira ada yang berani ganggu enggak Bapak Ibu Saudara? Orang yang sing wani, jangankan ganggu, dekat saja udah enggak berani. Karena rajanya yang memberi perintah. Ya, ini loh kalau Tuhan yang campur tangan, kalau Tuhan yang turun tangan, kalau Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan Ishak, sampai rajanya saja dibuat tunduk untuk membentengi, memagari Ishak selama ada di tanah perantauan. Ya. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, orang mungkinlah Abimelekh sampai sepertinya kan tidak ada kerjaan. Mosok hanya untuk Ishak saja dia sudah berani mengeluarkan aturan, ojo sampai ada orang yang mengganggu Ishak atau istrinya. Ya. Kok sepertinya Abimelekh orang di kerjaan, kok sepertinya Abimelekh orang di gawean dan ngurusi Ishak tok. Apa dipikir penduduknya, rakyatnya cuma Ishak tok? Ini karena Tuhan, campur tangannya Tuhan. Tuhan pakai Abimelekh. Ya, sebagai orang nomor satu, orang yang paling disegani, orang yang paling ditakuti, membuat statement, membuat aturan. Siapa yang berani mengganggu Ishak dan istrinya akan mendapat hukuman mati. Ya. Ini loh Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sendiri yang menyertai, luar biasa. Ya.
Berbahagialah saya dan Bapak Ibu Saudara kalau kita itu ada di dalam penyertaan Tuhan. Ya. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dimanapun kaki kita berpijak, Tuhan itu yang membentengi, Tuhan itu yang memagari. Ishak di situ tuh hanya pendatang, Ishak di situ tuh hanya orang baru, ya. Tetapi raja begitu konsen, raja begitu perhatiannya kepada Ishak. Karena apa? Tuhan yang menyertai Ishak. Kita sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, ya, kita juga akan melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita angkuh, jangan sampai kita itu merasa kuat berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan kita merasa, orang-orang boleh mengalami kesulitan, aku ndak biasa-biasa wae, ya. Kerjaanku ya tetap tidak berpengaruh, penghasilanku ya tidak berpengaruh, ya. Kehidupanku ya biasa wae, tetap tidak berkurang sedikit pun. Syukuri itu, ya. Berarti Tuhan campur tangan atas hidupmu. Pertolongan penyertaannya Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupanmu, ya. Tadi Tuhan katakan, aku menyertai engkau dan aku memberkati engkau. Terbukti lagi, ya. Ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab kuncinya apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Ya. Janji Tuhan kepada Ishak dinyatakan untuk yang kedua. Tadi yang pertama aku menyertai engkau, yang kedua aku memberkati engkau. Jadi pada waktu Ishak ada di tanah perantauan, pada waktu Ishak tinggal di tanah orang asing, ya. Di sini dikatakan maka menaburlah Ishak, ya. Dan Tuhan memberkatinya. Dalam tahun itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ya, biasanya kalau orang menabur, ya, menabur benih, pasti hasilnya bisa dinikmati, ya. Tapi tidak sampai berkelimpahan seperti apa yang Ishak alami loh. Di tahun itu, tahun yang sama, misalkan Ishak itu menabur di bulan Januari, misalkan ya. Di tahun itu mungkin bisa bulan Agustus, September atau Desember, ya. Di sini dikatakan ia mendapat hasil 100 kali lipat secara akal sehat. Akal manusiaku kok koyone ora mokal, ora mungkin, ya. Orang menabur nek hasilnya seperti apa yang dia harapkan, misalkan tercapai, itu sudah wajar, ya. Lah tapi ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dia menabur itu hasilnya 100 kali lipat, ya. Kita punya penghasilan balik modal aja sudah seneng, ya toh. Kita menabur kemudian kembali, orang katakan mbok wis balik, ya. Itu sudah seneng. Lah ini Ishak 100 kali lipat, ya. Kuwi ora mok mboke putune, ya buyute, canggahe wis balik kabeh, punjul 100 kali lipat di tahun yang sama. Ya. Luar biasa. Tuhan itu kalau sudah membukakan tingkap-tingkap pintu surgawi, berkatnya itu tidak pernah bisa terhitung. Ya. Ishak menikmati itu justru di saat dia ada di tanahnya orang asing. Justru ketika dia datang sebagai perantau, Tuhan berkati secara luar biasa. Ketika dia ada di daerahnya, terjadi kelaparan, kekeringan. Ya. Tapi ketika Tuhan mengangkat, melepaskan Israel, menuntun Ishak, ya, Ishak mendapat perlakuan yang istimewa. Ya. Dia diberkati secara luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-13 ya. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat
kaya, ya. Menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya, ya. Pendatang, orang asing jadi sorotan, sugih banget, ya. Kekayaan Ishak itu melebihi orang-orang Filistin. Di sini dikatakan sampai orang Filistin itu cemburu, ya. Ayat 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya, ya. Cemburu sosial. Lah wong iki pendatang kok kaya ngene hebohnya, ya. Sugih rame-ram. Ternaknya berkembang luar biasa, anak buahnya bertambah luar biasa, ya. Abimelek mengamati hal itu, Abimelek melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia cemburu. Lah kok suwe-suwe Ishak iso jadi penguasanya Filistin, aku jadi bisa bawahannya Ishak, ya. Kemudian timbul niat di dalam hati Abimelek. Wah, kalau aku tak biarkan 2 tahun lagi Filistin bisa dibeli sama Ishak, ya. Ishak bisa jadi rajanya, Ishak bisa jadi penguasanya. Was-was, takut. Nanti jangan-jangan pamornya kalah dengan Ishak, kekuasaannya kalah, kekayaannya kalah dengan apa yang dimiliki Ishak, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ishak diusir dari Gerar, ya. Karena apa? Melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Ishak dibuat sangat kaya, ya. Sugih tambah sugih, samsaya sugih banget, ya. Kalau orang Filistin saja mengakui, itu berarti kekayaannya Ishak luar biasa di tanah perantauan itu, ya. Sebelum kekhawatiran Abimelek terbukti, ya. Nanti jangan-jangan Ishak jadi penguasa, diusirlah Ishak dari tanah Gerar, ya. Apakah Ishak terus bandel? Apakah Ishak menengguai? Enggak. Ketika dia diusir dari wilayah Gerar, Ishak pergi, ya. Dia membawa seluruh anak buahnya, membawa seluruh ternak-ternaknya, digowo kabeh pindah. Ya, karena diusir, dia tidak mempertahankan. Ya wis, apa yang Abimelek mau, apa yang orang Filistin mau, wis tak kasih. Apa yang dia pingin nanti asalkan aku tetap tinggal di wilayah ini. Enggak. Ishak tidak pernah tergantung kepada situasi dan kondisi. Ishak tidak pernah tergantung kepada satu orang. Ya. Dia tahu dimanapun Tuhan menuntun pasti dinyatakan. Ketika Ishak bersama dengan seluruh keluarganya berpindah, Bapak Ibu nanti kalau baca sampai selesai Kejadian 26, wah luar biasa sekali, ya. Dia pindah, ya. Orang Filistin itu jahatnya minta ampun, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tahu ya kalau kalau ternaknya itu banyak, itu yang menjadi kebutuhan urgent adalah air. Ya. Sebenarnya pada waktu Abraham itu ada, itu dia sudah membuat beberapa sumur, ya, yang airnya itu membual-bual, dikatakan membual itu banter banget, ya. Airnya banyak, jernih, ya, dan orang Filistin itu tahu, ya, ditutup sumur ben ora neng air, iya. Tetapi apakah pemeliharaan Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan tidak dinyatakan? Luar biasa Bapak Ibu Saudara, iya. Ketika sumur-sumur yang ditutup orang Filistin itu digali oleh anak buahnya si Ishak, kembali airnya muncul, ya. Jadi sumur-sumur yang sudah ditutup itu kembali digali, airnya kembali lagi membual-bual, ya. Ketika orang Filistin ngerti, waduh kayak sumurnya banyak, diparani Bapak Ibu Saudara. Iki wilayahku, ini sumurku, kamu ndak berhak, ya. Satu sumur diperebutkan, akhirnya Ishak sing ngalah, ya wis, kasihkan orang Filistin, ya. Sumur itu dikatakan dikasih nama Esek karena terjadi pertengkaran, ya.
Ya sudah, Ishak ngalah, wis gen sumur iki gen dipek wong memang itu daerahnya orang Filistin. Pindah meneh dia menggali sumur. Namanya Sitna sumur itu. Airnya juga membual-bual. Ketika orang Filistin ngerti ya, direbut lagi ya. Pokoknya ndak boleh Ishak itu sampai hidup dalam kemakmuran, orang itu ya. Ya sudah, apakah Ishak ndak taat? Ketika diminta dikasihkan ya wes, Sitna, sumur Sitna dikasihkan. Dia tidak kehabisan akal, dia tidak kehabisan jalan, dia tidak kehabisan tempat. Ada sumur lagi, digali lagi, airnya begitu luar biasa. Dan untuk sumur ini orang Filistin mungkin wes kesel ya. Aku nanti tak rebut, nanti dia punya sumur lagi ya mesti airnya banyak lagi ya. Akhirnya orang Filistin sendiri yang kesel ya. Akhirnya tidak direbut lagi. Akhirnya sumur itu Rehobot namanya ya. Airnya banyak, bisa mencukupi kebutuhan ternak-ternak dan seluruh keluarga Ishak bersama dengan anak buahnya ya. Apakah sampai di situ terus Abimelekh meneng wae? Oh, diamati terus. Gerak-gerik Ishak, perkembangan kehidupan Ishak, status sosialnya Ishak itu dikeker terus ya, diamati terus oleh Abimelekh. Wah, ternyata memang luar biasa ya. Ishak diberkati luar biasa sama Tuhan ya. Ketika dia sudah ada di Berseba, nama tempatnya yang terakhir Ishak tinggal di situ ya. Wah, kembali Abimelekh teko meneh ya. Wah, Ishak sudah wes ngopo meneh kowe datang ya. Apa kowe meh ngusir aku meneh? Apa engkau akan berbuat jahat lagi kepadaku ya. Abimelekh akhirnya nyerah, ora. Aku akan mengikat perjanjian dengan engkau. Karena memang Abimelekh sangat dan sangat mengakui kalau engkau itu diberkati Tuhan, kalau engkau itu disertai Tuhan. Jadi dimanapun kamu berada, dimanapun kamu tinggal, dimanapun kamu hidup, engkau itu senantiasa disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Terbukti kau tak usir dari wilayahku Gerar, engkau bisa hidup di Berseba. Ya, sumur-sumur yang sudah beberapa aku tutup, engkau bisa buka kembali, airnya menghasilkan banyak, bisa mencukupi, menghidupi kehidupan seluruh ternak, anak buah dan keluarganya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Tentu ada rahasianya. Ya. Kenapa sampai Ishak itu begitu luar biasa? Kenapa Ishak itu dibedakan di antara yang lain? Kenapa Ishak itu menonjol sendiri? Kenapa Ishak itu ada di rating paling atas ya, di antara orang-orang yang ada di wilayahnya ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya. Ya tadi itu. Ishak taat apa yang Tuhan mau. Ishak tidak berengkele ya, atau ketika dia pergi meninggalkan wilayah daerahnya karena terjadi kelaparan. Tuhan kan katakan ojo ning Mesir, kamu tinggal nanti di wilayah yang aku tunjukkan kepadamu. Ishak ndak kalau khotbah saya beberapa minggu yang kemarin itu beda kan dengan Naomi ya, dengan Elimelekh ya. Kalau Raja Filistin Abimelekh, kalau dulu kan Elimelekh. Kalau Elimelekh kan sakarepe dhewe, dia pindah ya wis ke Moab. Dia ndak minta persetujuan Tuhan. Tapi beda kalau Ishak. Ishak kan dikatakan nanti tunggu negeri yang akan kutunjukkan. Ishak manut. Tuhan mau bawa kemana ini? Ya. Akhirnya Tuhan tempatkan di Gerar. Dia manut. Dia ndak berengkele. Dia ndak, oh Tuhan aku mau di sini. Aku pengen yang lainnya, enggak. Ya, tetap ada, dia taat, ya, dan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati secara luar biasa, ya. Kadangkala Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan sesuatu untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, tapi kadangkala kita tuh sok tahu, ya, sok pinter, sok merasa bisa, sok merasa mampu. Tapi ketika benar-benar kita melangkah dengan apa yang menjadi keinginan kita, kita gagal ya. Baru kita merasa waduh
kok ternyata seperti ini. Kalau Ishak enggak kok. Kemana Tuhan mau pimpin, kemana Tuhan mau tuntun, ya. Dia tetap taat. Dia tetap setia kepada Tuhan. Disuruh sebagai pendatang, dia pendatang. Dia tidak mengikuti aturan yang dimainkan raja Filistin, raja orang Filistin Abimelekh, enggak. Dia tetap beriman kepada Tuhan, ya. Dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap menyembah kepada Allah yang ayahnya sembah. Ya. Jadi tidak ikut-ikutan, tidak terpengaruh dengan situasi kondisi lingkungan baru di mana Ishak tinggal. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Ishak itu taat dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Ishak itu manut apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Ya. Ayat yang ke-12 tadi ya, dikatakan Ishak itu menabur. Ya. Orang berpikir loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita itu merantau, ya kan? Kita merantau. Kita kan tentunya enggak sembarangan. Wah, aku di sini menabur, iya, nek hasilnya baik, nek enggak. Aku di sini menabur, iya, kalau nantinya menjanjikan, kalau enggak, aku sudah buang-buang uang, tenaga, ya. Kadang-kadang kan kita berpikiran seperti itu. Ishak itu enggak pernah berpikir, ketika dia menabur di tanah asing, dia enggak berpikiran, ini nanti hasil taburanku menguntungkan atau tidak, ya. Hasil taburanku nanti itu menjanjikan kehidupanku lebih baik atau tidak. Ishak tidak pernah berpikir untuk keuntungan pribadi. Dia menabur di tengah-tengah masa sulit. Dia menabur di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak dapat menjamin. Ya, tetapi Ishak tetap menabur. Ya. Beranikah saya dan Bapak Ibu Saudara menabur kebaikan hari-hari ini? Apa yang bisa kita tabur? Mungkin kita bisa menabur dengan tenaga kita menabur dengan pikiran kita menabur dengan keuangan kita menabur dengan perhatian kita. Banyak wujud menabur yang saya dan Bapak Ibu Saudara bisa lakukan. Iya. Ojo wedi Bapak Ibu Saudara. Dengan engkau menabur, jangan pernah engkau berpikiran kok aku semakin melarat, aku semakin miskin. Lah wong kondisi seperti ini aku aja membutuhkan bantuan kok. Aku aja membutuhkan uluran tangan kok aku kon menabur. Ya. Ishak menabur Bapak Ibu Saudara. Dia menikmati hasil 100 kali lipat di tahun yang sama. Itu bukan dia menggenggam kenceng tangannya orang. Buka lebar-lebar, dia menabur dan dia menikmati hasilnya. Ya. Jangan pernah kita itu takut untuk menabur. Ya. Apa yang bisa Bapak Ibu taburlah untuk keluargamu, untuk mungkin lingkunganmu, untuk teman-temanmu di sekitarmu. Engkau mungkin bekerja, engkau yang sekolah, engkau yang kuliah, engkau yang ada di rumah, tabur. Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan di tahun itu juga dia memperoleh hasil 100 kali lipat. Ya. Kalau Ishak diam saja, ya, sebenarnya dengan tidak menabur pun Ishak tidak kekurangan. Ya. Tidak kekurangan Bapak Ibu Saudara. Dia hidup di tanah asing itu hidup sebagai orang yang cukup. Tapi karena dia tahu dia melakukan sesuatu yang baik, dia menabur di situ. Ya. Mungkin Ishak itu orang cetil, Ishak itu orang gutil, orang pelit metitil, ya. Apa-apa dihitung, ya. Apa-apa mungkin setiap hari ternaknya di kalkulator, iki sapine piro, dombane piro, ndak. Ishak menabur, ya. Dan taburan itu membuahkan hasil. Ya. Ishak menikmati samsaya sugih, diberkati secara luar biasa. Saya kalau pada hari ini menawarkan, memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah kita menikmati hidup seperti apa yang dialami Ishak? Kabeh mesti mau, ya. Sugih banget kok, ya.
Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah bencana, Ishak itu menjadi orang yang menonjol, jadi perhatiannya raja. Diberkati Tuhan, disertai, dibentengi Tuhan. Ketika dia berpindah pun, tangan penyertaan Tuhan mengikuti kok. Diluputkan dari mara bahaya, diluputkan dari rencana-rencana jahat. Ya. Sekalipun orang Filistin itu mungkin 1001 cara untuk menjatuhkan daripada Ishak, tapi Ishak itu tetap ada di dalam bentengnya Tuhan, pertolongannya Tuhan. Dan dia menikmatinya. Ya. Dan dikatakan keturunan sampai keturunan Ishak pun mendapat berkat. Orang yang memberkati, diberkati Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Setiap hari ketika kita memulai satu hari yang Tuhan ciptakan buat saya Bapak Ibu Saudara. Persembahkan hidupmu sama Tuhan. Katakan Tuhan, hari ini apa yang Engkau mau lakukan dalam hidupku? Lakukan Tuhan. Ya. Jangan kemauan kita, keinginan kita, tapi Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang pegang kendali, yang membawa Bapak Ibu kamu mau dibawa kemana. Ya. Jangan pernah engkau hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah kita katakan untung dan ruginya. Engkau nek aku banyak menabur opo sing aku dapatkan. Kayak ngerti rak, kita memberi, kuwi ndak usah minta balasan Bapak Ibu Saudara. Kita memberi itu jangan, engkau nek Tuhan memberkati ya. Jangan punya motivasi. Ketika Ishak menabur itu dia tidak katakan aku menabur lah. Mesti Tuhan berkati, ndak. Dikatakan langsung menaburlah Ishak di tanah itu. Ya. Orang pernah dia berpikiran nanti dari hasil menaburku aku akan memperoleh panen yang jauh lebih banyak. Enggak. Ketika dia menabur, Tuhan itu yang bekerja. Hasilnya 100 kali lipat. Ya. Luar biasa. Jadi orang yang super kaya. Jadi orang yang diberkati luar biasa. Jemaat yang dikasih Tuhan. Semua mengalami ya masa-masa yang angel hari-hari ini. Semua mengakui ya. Orang ijeni seringkali kita katakan seperti itu. Tetap kita sabar ya. Kita percaya pertolongan Tuhan itu senantiasa dinyatakan. Di saat kita belajar tunduk kepada Tuhan. Di saat kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan di saat kita ojo nyeketem ya, lah wong penghasilanku semene kok, nggo keluarga kue kurang kok, bayar listrik, belum nanti ini dan itu ya. Apalagi ini berkurang bagi kita yang buruh lepas ya, yang harian, ini kroso banget ya. Tapi Bapak Ibu percaya, Allah yang kita sembah itu Allah sumber berkat. Dia bisa punya cara yang luar biasa untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara, Tuhan tidak pernah kekurangan jalan untuk menolong engkau. Ya, nikmati janji yang Tuhan berikan kepada Ishak itu juga berlaku buat saya dan Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Keturunanmu tetap mendapat berkat daripada Tuhan. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh kita tangkap ya. Kita percaya Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Abraham, Allah yang sama yang Bapak Ibu, Saudara dan saya sembah. Ya, dia bisa melakukan hal yang sama. Nikmati berkat Tuhan, nikmati pertolongan Tuhan, nikmati penyertaan Tuhan. Ya. Dan kita akan ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut. Ya, kita tetap percaya berkatnya Tuhan itu melimpah atas kehidupan kita semuanya. Nyanyikan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan.
Kita percaya akan pertolongan dan janji Tuhan itu dinyatakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dari awal kita nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Pada akhir pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami juga menghadapi masa-masa yang sama dialami Ishak Tuhan. Kami menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar mencari uang, sukar mendapatkan ketenangan, sukar mendapatkan rasa aman Tuhan. Tetapi kami percaya ketika kami memiliki ketaatan tunduk kepada otoritasnya Tuhan, ketika kami menjalankan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, dan kami tidak mementingkan diri kami sendiri, kami tahu memberi kepada siapapun Tuhan, maka Tuhan janji-Mu di dalam Kejadian 26 ayat yang keempat, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, dan kami percaya kalau tangan
tangan-Mu itu sendiri yang menyertai. Tidak ada satu kuasa manapun Tuhan yang bisa mengusik kami. Tidak ada satu kuasa manapun yang bisa mengganggu kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati di saat-saat sulit pun. Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati jemaat-jemaat-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga jemaat-Mu, berkati ekonomi jemaat-Mu, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, jangan sampai ada yang kekurangan, jangan sampai ada yang terlilit hutang. Berkati kesehatan mereka Allah Roh Kudus, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang berjalan di depan mereka Tuhan, yang berperang, dan jemaat-Mu hanya diam saja. Lansia-lansia beri umur panjang, kekuatan, kesehatan. Engkau menjauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit apapun. Anak-anak kami yang saat ini masih belajar di rumah, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan beri hikmat, akal budi, kepandaian, keberhasilan, kesuksesan. Tuhan yang memagari, membentengi dengan kuat kuasa-Mu. Saat ini hamba berdoa untuk Ibu Teddy Tuhan. Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu. Engkau menjamah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Setiap sakit penyakitnya di dalam nama Yesus kami patahkan Tuhan. Engkau memberi kekuatan, kesehatan, biar dia boleh menikmati hari tuanya dengan kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa Surgawi, ampuni segala salah dan dosa kami. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin dan percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu, Indonesia ada di dalam rencana-Mu, Indonesia ada di dalam pikiran-Mu. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, bangkitkan bangsa kami, lepaskan bangsa kami dari wabah ini Tuhan. Biarlah boleh lenyap dari bumi Indonesia. Engkau nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Jangan Engkau palingkan wajah-Mu, tapi sinari dengan kemuliaan-Mu. Hujani dengan belas kasihan-Mu. Aku mohon Tuhan, kami meminta kepada Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup melepaskan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Berkati Pak Presiden kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Beri hikmat-Mu, urapan-Mu, pertolongan, penyertaan-Mu di dalam beliau menyelesaikan, menangani masalah yang tidak gampang ini, masalah beban yang berat ini. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati. Menteri-menteri yang bekerja sama dengan Presiden, Tuhan juga akan tolong, beri hikmat-Mu. Seluruh anggota MPR, DPR Tuhan, seluruh aparat kepolisian, seluruh tentara nasional Indonesia Tuhan, berkati seluruh gubernur, wali kota Tuhan, baik kepala-kepala daerah, kecamatan, kelurahan, RT, RW, mereka yang ada di pusat, di daerah, bahkan di pelosok-pelosok. Selama wabah ini Tuhan, virus ini merajalela Tuhan, Kau tempatkan pemimpin-pemimpin yang memiliki nurani, yang murni, yang bersih Tuhan. Mereka benar-benar memperhatikan rakyatnya. Jangan sampai ada yang kekurangan Tuhan. Biarlah melalui bantuan-bantuan secara adil rata mereka memberikannya kepada seluruh warganya. Jangan sampai ada yang menarik keuntungan dalam masalah ini. Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berotoritas, dan Tuhan yang akan tolong. Terima kasih Bapak, berkati kota Solo, berkati Pak Rudi sebagai wali kota. Biarlah kota kami menjadi kota yang luar biasa, kota yang diberkati dan jadi berkat, kota yang tetap tenang, damai, jauhkan dari setiap mara bahaya apapun. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang memagari, membentengi, seperti janji-Mu kepada Ishak Tuhan, Engkau juga nyatakan untuk kota kami. Engkau memagari dengan kuat kuasa-Mu, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kerusuhan, huru hara apapun. Engkau yang berdaulat. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk seluruh tim medis, baik ke dokter, perawat Tuhan, seluruh Tuhan, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, khususnya yang menangani Tuhan Yesus, pasien-pasien yang terkena virus COVID ini Tuhan. Engkau yang memberkati dengan kekuatan kesehatan. Jangan sampai bertambah-tambah korban lagi Tuhan. Engkau membentengi dengan kuat kuasa-Mu. Engkau memagari, membentengi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dibebaskan, dilepaskan Tuhan. Mereka tetap
ada di dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga mereka Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Terima kasih Bapa, demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, ya, kita belum bisa beribadah bersama-sama, ya, tapi kita tetap, gereja tetap memberikan pelayanan secara online, ya. Besok minggu kedua tetap ibadah online, pagi jam 7, kemudian sorenya jam 5, ya. Gunakan kesempatan ini untuk kita tetap bersama-sama beribadah. Bagi mbah-mbah, bagi ibu-ibu yang sepuh, yang tidak bisa buka handphone atau tidak punya handphone Android, ya, minta tolong kepada anak atau cucunya, atau bisa nebeng di tetangganya, ya, untuk kita bisa beribadah bersama-sama supaya Bapak Ibu tetap bisa memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kehidupan rohani kita itu tetap terjaga, ya, jangan sampai kering, jangan sampai lemah, tapi kita tetap terus bersemangat di dalam Tuhan, ya. Setiap Kamis dan Jumat gereja dibuka. Kalau jemaat akan memberikan dana rumah Tuhan atau mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, Bapak Ibu bisa datang ke gereja. Kalau mungkin waduh jaraknya jauh, rumahnya jauh, repot, ya, Bapak Ibu bisa transfer, ya, melalui rekening yang Bapak Ibu bisa baca, ya. Melalui itu, ya, sehingga kita tetap bisa, ya, memberikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ishak tadi dikatakan menabur, dia tidak pernah kekurangan, dia memberi, tidak pernah dia miskin, tapi justru mendapat berkat yang luar biasa, ya. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin.